Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua Nanda Solih-Solihah? Semoga kita masih sehat walafiat ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini Miss akan menjelaskan apa sih perbedaan FPB dan KPK, kegunaannya untuk apa ya, dan mengapa FPB dan KPK itu letak perbedaannya di mana dan letak persamaannya di mana. Kemudian mereka bisa dicari lewat apa saja ya? Karena sejujurnya untuk mengetahui FPB dan KPK itu ada banyak cara. Kita bisa pakai pohon faktor, bisa menggunakan tabel faktor, bisa menggunakan tabel Euclid. Kemudian kita juga bisa menggunakan kelipatan. Nah, seperti apa? Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, Solih-Solihah, di sini Miss ada bagan ya. Ini namanya bagan. Nah, kita akan menjelaskan tentang FPB dan KPK. FPB itu kan namanya faktor persekutuan terbesar. Dia itu diambilnya dari faktor persekutuan. Nah, faktor persekutuan ini juga ya diambil dari faktor bilangan. Nih, oke, lihat yang di sini ya. Jadi, FPB itu sesuai dengan namanya faktor persekutuan terbesar, bersumber dari faktor persekutuan dan faktor bilangan. Dari mana sih kita dapat faktor bilangan? Masih ada yang ingat? Kita dapat faktor bilangan dari mana? Yups, kita dapat faktor bilangan dari tabel yang seperti ini loh. Masih ingat kan? Misalkan faktor bilangan dari 20. Hasilnya di sini 1 kali 20, 2 kali 10, 4 kali 5, dan lain-lain. Kemudian faktor persekutuan dapat dari 2 faktor bilangan. Bisa digunakan tabel. Oleh karena itu, mencari FPB juga bisa menggunakan tabel. Ya. Kemudian kalau KPK itu bersumber dari kelipatan. You know how? Bagaimana kelipatan itu? Contoh kelipatan. Kelipatan 2. 4, 6, 8, dan seterusnya. Ini namanya kelipatan. Kalau faktor bilangan misalkan yang di sini, ini 20. 1 dikali 20. 2 dikali 10. 4 dikali 5. Nah, ini sudah dapat nih faktor bilangan. Begitulah kelipatan. Jadi, kelipatan itu dapat dari kelipatan persekutuan dan kelipatan persekutuan dapat dari kelipatan. Ya, makanya sekarang banyak yang nanya, Miss, kenapa ya kalau dalam menggunakan pohon faktor FPB itu justru malah pilih yang kecil pangkatnya, sedangkan KPK itu pilih yang besar pangkatnya. Begini Miss jelasnya ya. Nah, Solihah, pertanyaannya sering banget muncul seperti ini. Miss, kenapa kalau kita menggunakan pohon faktor, kalau untuk mencari KPK itu adalah yang paling besar Miss pangkatnya, sedangkan kalau menggunakan FPB carinya justru malah yang paling kecil pangkatnya. Logikanya begini ya sayang. Bentar. Kita dapat FPB ya dari tabel yang ini. Nih,
tabel yang ini ya. Tabel yang ini ada 2, berarti bertemulah persekutuan. Persekutuan itu yang sama. Nah, kemudian dari persekutuan yang sama itu pilih yang paling besar dapat FPB. Begitu. Sekarang kita balik ya. Masih ingat nggak tentang tabel faktor? Masih ingat kan? Ada di latihan LKS lembaran yang pernah dibagikan sama Miss. Kemudian itu juga tabel faktor ada di ulangan PTS kemarin. Jadi pertama-tama kita kan taunya tabel faktor ya sayang ya, yaitu faktor bilangan. Kalau dia angkanya 1, tabelnya 1, namanya faktor bilangan. Kalau dia ada 2 tabelnya, berarti dia minta mencari persekutuan. Dari persekutuan ini kan ada beberapa. Persekutuan terbesar namanya FPB. Makanya FPB itu dapatnya dari tabel faktor. Dan kenapa dia dinamakan FPB, yaitu besar, karena ngambilnya dari tabel faktor yang faktornya paling besar. Demikian. Nah, sedangkan kalau kelipatan atau KPK itu dapatnya dari kelipatan. Ingat enggak? Kelipatan. Kelipatan 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Kelipatan 4, 8, nah kemudian 12, 16 dan seterusnya. Nah, yang sama, yang paling kecil itulah KPK. Nah, kemudian banyak yang nanya nih, kegunaannya apa sih? Nah, begini ya, kalau FPB itu biasanya dipakai di soal cerita yang berhubungan dengan membagi, pembagian, dan sejenisnya. Sedangkan KPK-nya itu adalah perkaliannya. Jadi begini loh, dalam matematika kita tahu ya, sebelum ada matematika, ingat nggak, Allah pernah berkata bahwa setiap makhluk itu diciptakan berpasang-pasangan ya. Setiap makhluk diciptakan untuk berpasang-pasangan. Begitupun yang ada di matematika sayang, semuanya berpasang-pasangan. Tambah pasangannya kurang, kali pasangannya bagi. KPK pasangannya FPB. Jadi begitu. KPK-nya tentang perkalian, FPB-nya tentang pembagian. Misalkan, yuk kita coba di buku ya. Nah, Solih-Solihah, coba dilihat bukunya halaman 61. Kita akan membahas tentang soal yang ini. Yang contoh ini ya. Di sini tertulis bahwa katanya Caca mempunyai 10 buku tulis dan 8 pensil. Alat tulis itu akan diberikan kepada beberapa temannya. Caca ingin memberikan alat tulis dengan jumlah yang sama ke beberapa teman. Tapi Caca nggak cerita nih, temannya ada berapa, temannya siapa saja. Caca nggak cerita. Pokoknya Caca punya buku 10, punya pensil 8, mau dibagiin ke semua temennya. Temennya harus dapat yang sama jumlahnya. Berarti ini pembagian atau perkalian? Yaps, ini pembagian. Jika ini pembagian, maka yang digunakan adalah FPB. Ya. Sekarang, yuk mari coba kita lihat penyelesaian soal si Caca ini dengan menggunakan metode FPB. Oke, let's go. Mari kita selesaikan permasalahannya Caca. Jadi Caca bilang di sini dia punya 10 buku
dan 8 pensil. Harus dibagikan kepada teman-temannya dengan jumlah yang sama. Pertama, nih, cara 1. First ya, cara 1. Ini berarti dia minta FPB ya nak ya. Jadi di mana dia misalkan ada membedakan soal ceritanya itu mudah. Jadi jika ada kata-kata dibagi, untuk membagi, atau kata-kata sejenis yang merujuk pada bagi, maka dia menyelesaikannya dengan FPB. Nah, ini cara 1. Cara 1, Miss mau bikin tabel faktor. 10 itu didapat dari 1 kali 10, kemudian 2 kali 5. Nah, kan sudah selesai ya, Miss tutup nih. Kemudian Miss bikin yang 8-nya juga. Ada 1 dikali 8, ada 2 dikali 4. Miss tutup. Nah, kan Miss sudah dapat nih faktor bilangan dari 10. Satu, 2, 5, dan 10. Kemudian Miss juga dapat nih faktor bilangan dari 8. 1, 2, 4, dan 8. Kemudian dari sini kita bisa menarik garis, yaitu faktor persekutuannya. Yaitu 1 dan 2. Di sini Miss akan cari FPB-nya, yaitu 2. FPB apa? Besar. Dari sinilah asal mula faktor persekutuan terbesar. Faktornya dari bilangan. Bilangan apa saja kah? Kemudian persekutuan berarti hanya bilangan yang di persekutuan saja. Dan di bilangan persekutuan ini hanya yang terbesar yang menjadi FPB. Begitu. 2. Berarti kalau 2 temennya Caca bisa kita kasih 2. Kenapa begitu? Nah, kita sudah dapat nih FPB-nya 2 ya. Sekarang Miss mau cara lain untuk mencari FPB. Ini cara yang kedua. Cara yang kedua di sini Miss mau pakai pohon faktor. Dapat 2 dan 5. 8 Miss dapat 2, 4, 2, 2. Ini prima, 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 prima. Miss dapat faktorisasi prima dari 10, yaitu 2 kali 5. Faktorisasi prima dari 8, 2 pangkat 3. FPB-nya, masih ingat aturan FPB-nya? Jika diketahuinya faktorisasi prima,
Kalau diketahuinya faktorisasi prima, maka cari FPB-nya adalah pilih yang paling kecil. Yang sama kan ada 2 ya. 2 dan 2 pangkat 3. Yang pangkatnya paling kecil yaitu 2. Jadi pilih 2. Ini adalah cara number 2. Sekarang Miss kasih tahu lagi nih cara yang ketiga. Jadi untuk mencari FPB-nya aja ada macam-macam ya nak ya. Ada 3 cara. Dan ini 3 cara adalah cara yang ada di buku. Belum termasuk cara-cara jika kalian les di tempat lain. Ini cara yang ketiga. Yang ketiga yaitu menggunakan tabel Euclid. Miss taruh 10 di sini, 8 di sini, kemudian tarik garis. Dibagi 2, dia punya 5, dia punya 4. Nah, yang prima siapa di sini? Taruh. Kemudian bisa dibagi lagi nggak nih 4 dan 5? Tidak bisa, sudah selesai. Walaupun ini yang prima cuma 2 dan ini bukan prima, tapi karena dia di luar ya, dia tidak bisa dibagi. Karena kan syarat dibaginya di pinggir ini harus bisa dibagi dua-duanya angka. Sedangkan 4 dan 5 ini tidak bisa dibagi. Ya enggak? Kalau dibagi 2, 4 bisa, 5 nggak bisa. Kalau dibagi 5, 5 bisa, 4 nggak bisa. Berarti udah selesai sampai di sini. Nah, yang kita pilih adalah yang di samping. FPB adalah 2. Nah, sekarang terserah. Mau kamu pilih tuh cara yang mana ya, bebas. Nah, solih-solihah. Kita punya 3 cara kan di sini. Kita cara nih. Jadi, dari cara pertama inilah ditentukan namanya yaitu FPB. Faktor persekutuan terbesar. Jadi, dapat nama FPB dari mana ya? Dari sini, sayangku. Akan tetapi cara ini nih, cara yang pertama jarang sekali digunakan. Kenapa? Karena banyak siswa yang merasa bahwa cara pertama ini caranya lama sekali. Jadi kalau untuk mencari FPB langsung ini jarang digunakan. Kenapa jarang digunakan? Karena ini caranya terlalu panjang. Sedangkan kalau di ujian itu kan waktunya terbatas ya. Jadi ini caranya jarang digunakan. Banyak dari mereka menggunakan cara tabel. Tabel lagi cara ini nih namanya pohon faktor. Cara yang kedua yaitu menggunakan pohon faktor. Nah, ini sangat sering atau banyak sekali digunakan sama anak-anak ya untuk mencari FPB. Kenapa? Karena ini singkat. Caranya ini singkat. Kemudian kalau dijadikan caranya ini lebih singkat, kemudian pembagiannya itu lebih ringan. Nih, coba kamu bandingin sama yang ini. Kalau yang ini, dia angkanya cuma karena 10 dan 8 ya. Gimana kalau ternyata angka yang diminta di ujian itu 32 atau 60? Kamu pasti akan menghitung banyak sekali dong. Nah, bayangkan dengan pohon faktor yang simple banget, yang mudah sekali. Ya, ada lagi cara yang lebih mudah yang terbaru, yaitu tabel Euclid. Ya, tabel Euclid ini caranya adalah seperti ini. Dia lebih minim coret-coretan. Ya, dia cuma dengan cara tarik garis, pembagian dan perkalian, dia bisa mengetahui langsung FPB dan KPK-nya. Begitu, demikian. Jadi, kalau menurut Miss ya, ini tergantung kalian. Kalian mau pakai cara yang mana? Cara 1, cara 2, atau cara 3?
pilih yang paling mudah. Ya, kalau yang paling mudah itu pohon faktor, pakai aja pohon faktor, nggak apa-apa. Kalau misalkan yang paling mudah itu tabel Euclid, nggak apa-apa. Miss jelaskan ini karena terkadang kita juga banyak sekali pertanyaan. Miss, dulu ini yang paling sangat Miss tanyakan sama guru matematikanya bahwa kan Miss diajarinnya pakai pohon faktor ya dulu. Kemudian disuruh cari FPB. Sedangkan FPB itu kalau menggunakan pohon faktor adalah pilih yang pangkatnya paling kecil. Padahal bilangnya FPB. FPB kan harusnya besar. Ya, tidak boleh kecil. Kenapa dipilihnya yang kecil? Ternyata usut punya usut. Dia itu dari sini, tapi jarang ada yang menjelaskan sampai di sini. Kenapa FPB itu dinamakan FPB ya? Kenapa? Dia itu pilihnya yang terbesar. Ternyata maksudnya yang terbesar itu terbesar dari faktor bilangannya. Demikian nama FPB. Begitu solih-solihah. Makanya sekarang kalau kalian mau mencari FPB, boleh cari apa aja. Nanti kalau ada yang bertanya seperti ini, kenapa sih FPB milihnya yang kecil, padahal kan yang besar? Kamu jawab, karena nama FPB itu diambil dari faktor bilangan, bukan dari pohon faktor. Bisa? Nah, kalau bisa, sekarang Miss mau jelaskan yang tentang kelipatan. Tunggu, lupa, kita belum jawab soalnya. Nah, di sini ada A. Caca bertanya, kepada berapa orangkah alat tulis itu diberikan? Nah, inilah jawabannya. Jawabannya adalah 2 orang. Jadi, FPB itu mencari angka 2. Kalian ingat nggak? Waktu masih belajar tentang faktor bilangan, Miss juga pernah memberikan soal yang sejenis seperti ini. Kepada berapa orangkah itu akan dibagikan dan berapa banyakkah mereka akan mendapatkan? Nah, di sini terpecahkan. Jadi, kalau ada pertanyaan seperti itu, kalau dulu kan kita masih mengawang-awang ya, Kakak ya. Kalau temennya si Caca cuma 1 berarti dia dapat buku 10. Dapat pensilnya 8. Kalau temennya Caca ada 2, berarti bukunya dapat 5 gitu. Nah, kalau dulu kan jawabannya seperti itu. Nah, kalau sekarang jawabannya sudah pasti. Kita akan memilih yang terbanyak, yaitu FPB-nya. Karena FPB-nya 2, maka FPB itu menjadi jawaban yang A. Kepada berapa orangkah alat tulis itu harus diberikan? Kepada 2 orang. Berapa banyak buku tulis dan pensil yang akan diterima masing-masing anak? Masing-masing akan menerima 5 buku dan 4 pensil. Demikian jawabannya. Dapat dari mana, Miss? Katanya. Oh, dapat dari sini. Nih, dari faktor bilangan. Kan dia 2 ya yang dipilih. Nah, gini. KPK-nya 2. Maka untuk mencari yang B, jawaban yang B, kamu harus buletin nih. Angka 2 di sini yang 10 yang mana? Oh, ini. Angka 2 di sini yang 8 yang mana? Yang ini. Berarti kalau ada 5 buku, 2-nya itu. Kalau ada 2 orang berarti 5 buku. Kalau ada 2 orang berarti 4 pensil. Begitu, demikian. Atau jika kamu mencarinya menggunakan cara kedua atau cara ketiga, lihat lagi bukunya ada berapa. Bukunya kan ada 10, tinggal dibagi aja 2 gitu. Jadi jumlah bukunya dibagi dengan KPK-nya. Begitupun jumlah pensilnya dibagi dengan KPK-nya. Nah, oke? Diulang ya.
Caca mempunyai 10 buku tulis dan 8 pensil. Akan diberikan kepada beberapa teman. Caca ingin memberikan alat tulis dengan jumlah yang sama ke beberapa teman. Pertama, katanya, berapa banyak orangkah alat tulis itu akan diberikan? Kepada berapa orang akan diberikan, berarti temannya si Caca. Nah, temannya si Caca teh ada berapa katanya? Dia tuh nggak tahu temannya ada berapa. Nah, kalau dia bertanya ada berapa temannya, berapa banyak orang yang akan dibagi, berarti dia mencari FPB. Pintar sekali. Jadi dia mencari FPB. Kalau FPB-nya sudah ketemu, tinggallah kamu bagi tuh buku tulisnya, jumlah buku tulis dibagi FPB, jumlah pensilnya dibagi FPB. Insya Allah ketemu jawabannya berapa, begitu. Nah, ada lagi kalau pakai cara Euclides ya, ini lebih mudah lagi. Nih, lihat cara Euclides. Kalau cara Euclid ini lebih mudah, langsung ketemu jawabannya. Bukunya ada 10, pensilnya ada 8, garis tarik. Angka berapa yang bisa dibagi dengan 10, bisa dibagi dengan 8? Angka 2, taruh 2. 10 dibagi 2 hasilnya 5. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Selesai. Berarti akan dibagikan untuk 2 orang. Masing-masing dapat buku 5, pensilnya 4. Kita lagi ya, kita cari lagi soal yang sejenis biar kamu paham. Nah, ini ada di halaman 63, yes. 63 nomor 3. Ya, Miss nggak akan deketin, coba lihat buku masing-masing. Ayah mempunyai 9 buku, 12 penghapus, dan 15 pensil. Alat-alat tulis itu akan dibagikan kepada ponakan-ponakannya dalam bentuk paket. Miss tulis dulu di sini 9 buku, 12 penghapus, dan 15 pensil. Nah, berapa banyak ponakan ayah akan menerima hadiah tersebut? Terlihat 9 buku, 12 penghapus, dan 15 pensil. Nah, di sini Miss sudah nulis nih, ada 9 buku, 12 penghapus, dan 15 pensil. Yang perlu Miss lakukan di sini adalah mencari angka. Satu angka yang bisa semuanya membagi. Angka berapakah itu? Angka 3. Oh, kenapa Miss Neneng pilih angka 3? Simple sayang. Angka 3 pertama adalah prima. 9 dibagi 3 punya 3. 12 dibagi 3 punya 4. 15 dibagi 3 punya 5. Apakah ada angka lain selain 1 yang bisa dibagi 3, 4, dan 5? Tidak bisa. Tidak bisa. Maka dengan ini Miss mengambil kesimpulan yang di bawah adalah isinya. Yang di samping adalah paketannya. Ini paketannya. Ini isinya. Jadi ayah akan membagikan kepada ponakannya yang ada 3. Ponakan ayah ada 3.
Satu paketnya isinya 3 buku, 4 penghapus, dan 5 pensil. Sampai sini paham tidak? Bisa ya? Ada lagi contoh yang seperti ini, nomor 2. Coba dilihat nomor 2. Ani sangat menyukai boneka katanya. Mempunyai boneka 20 boneka Barbie. Dia punya 20 boneka Barbie dan 35 binatang. Tarik garis. Kemudian I can do it. Angka berapakah yang bisa dibagi 20? Bisa dibagi 35. Angka 5. Di sini punya 4, di sini punya 7. Adakah angka lain yang bisa dibagi oleh 4 dan 7 selain angka 1? Tidak bisa. Well, maka dia akan membuat eraknya dan ini adalah isi setiap rak. Mudah bukan? Miss, bagaimana cara membedakannya? Simpelnya segini sayang. Biasanya dalam soal FPB seperti ini hanya akan diketahui ininya. Keterangan benda-benda awalnya. Benda-benda awalnya ada berapa? Misalkan ada 20 Barbie dan 35 binatang. Boneka ya ini semua. Kamu cari aja di samping. Di samping itu maka harus dibagi. Entah itu yang dipertanyakan adalah rak ataupun orangnya seperti yang di atas. Yang jelas akan dibagikan kepada 5 rak atau 3 orang. Masing-masing mendapat, satu rak dapat 4 dan 7. Satu paket untuk satu orang dapat 3, 4, 5. Bisa ya? Memang rada menjelimet, akan tetapi kalau kamu bisa rajin, insya Allah kamu akan menemuinya. Ininya di mana sih? Celahnya di mana sih? Gitu. Nah, solih-solihah, ini dia contoh-contoh soal yang berkaitan dengan FPB. Jadi FPB itu biasanya berkaitannya dengan pembagian. Ya, untuk membagi kesekian banyaknya gitu ya. Untuk membagi untuk sekian orang gitu. Jadi misalkan contoh logikanya begini. Misalkan Miss punya 10 buku dan 8 pensil untuk dibagikan sebagai hadiah, untuk jadi hadiah gitu ya. Tapi hadiahnya itu harus berapa orang ya dibaginya? Kalau setiap orang itu harus dapat jumlah buku yang sama dan jumlah pensil yang sama. Berapa orang? Kalau dia menanyakan berapa orang, berapa rak yang dibutuhkan, berapa keranjang yang dibutuhkan, berapa kresek yang dibutuhkan, berapa bungkus yang bisa dihasilkan, maka fix dia dicari FPB-nya.
Kemudian kalau ditanyakan lagi, dalam satu orang, dalam satu erak, dalam satu keranjang, dalam satu kresek, dalam satu bingkisan, itu isinya ada berapa aja, maka jumlah yang tadi awal ya dibagi sama FVB yang kamu ketahui. Kamu udah dapat FVB-nya kan? Nah, kamu bagi dah tuh hasilnya dari yang awal. Misalkan awalnya punya 10 buku. Nah, berarti si 10 buku itu dibagi sama FVB-nya. Itulah isi satu paketannya. Demikian. Miss, saya masih susah bagi soal cerita. Gimana ya? Kuncinya cuma satu. Latihan. Sebetulnya dalam soal matematika itu jenis soalnya gak ada yang berubah. Miss kasih tahu ya. Soal matematika itu dari zaman baheula nepi ka we begitu aja. Modelnya akan tetap seperti itu. Paling yang berbeda nih ya, nama orang, nama tempat, angkanya. Sedangkan kalau angka itu cuma ada angka 1 sampai 10. Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Angka itu cuma ada segitu. Jadi soal matematika itu berpola ya. Kalau kamu rajin, jangan cuma baca buku ini aja, baca buku soal-soal matematika yang lain. Karena kunci soal matematika itu adalah rajin. Saat kamu banyak membaca, kamu akan tahu kok polanya ada di mana. Kenapa? Karena soal matematika itu dari zaman dulu sampai zaman nanti, insya Allah, soalnya akan tetap seperti itu. Yang berbeda cuma nama orang, nama tempat, kemudian nama barang, sama angkanya. Angkanya juga gak akan berubah jauh. Angkanya pasti angka itu juga. Oke, selamat mencoba. Kalau sudah paham, kita akan lanjut ke bagian KPK. Oke, soli-soliha. Balik lagi di bagian ketiga tentang KPK. Kita akan bahas ya soal-soal cerita yang berkaitan sama KPK. KPK itu kan tentang kelipatan. Jadi biasanya soalnya juga adalah tentang pertemuan antara beberapa angka. Misalkan ya, ini ada contoh halaman 62, dibuka buku paketnya halaman 62 nomor 2. Yang ini ada gambar orang main bola nih, ya. Lihat di sini. Adi dan Doni mengikuti latihan sepak bola di kampungnya. Jelah. Karena terlalu banyak anak yang ikut latihan, maka pelatih membuat jadwal masuk untuk setiap anak. Andi harus ikut latihan setiap 4 hari sekali, sedangkan Doni berlatih setiap 6 hari sekali. Pada tanggal 13 Agustus mereka berlatih bersama. Pada tanggal berapa lagi mereka akan kembali berlatih bersama? Nah, simpelnya begini. Ada beberapa cara. Yuk kita coba. Ini mencari KPK. Oke, di soalnya bilang katanya si Adi teh 4 hari sekali latihannya, Doni 6 hari sekali. Ketemu bersama atau berlatih bersama pada tanggal 13 Agustus. Latihan bersama 13 Agustus. Nah, kapan mereka akan ketemu lagi? Berarti kalau kapan, kita cari KPK-nya. Ada cara pertama.
Cara 1. Pakai kelipatan. Ini kelipatan Adi. Adi itu kan 4, berarti kita mulai dari angka 4. 4, 8, 12, 16, 'Kemudian berapa lagi? 16 tambah 4, 20. 24 dan seterusnya ya. Stop, jangan kebanyakan ya. Bisa power lompat. Kita cari lagi nih Doni. Kelipatannya Doni teh kan 6 hari sekali, berarti kita mulai dari angka 6. 6, 12. Kemudian 18. Berapa lagi? 24. Nah, kita udah dapat nih ya. Kelipatannya si Adi, kelipatannya si Doni. Ya. Mana yang sama? Ada ini, dan ini. Betul nggak? Kelipatan yang sama. Dua belas dan 24. KPK apa kepanjangannya barudak? Naon KPK kepanjangan anak? Sok, nanya Gus Poho. Ayo, siapa yang ingat KPK kepanjangan dari? Kelipatan persekutuan terkecil. Saha nu pangleutikna? Siapa yang paling kecil antara 12 dan 24? Oh, 12, Miss. Wis 12. Selesai. Ini cara 1 ya. KPK-nya 12. Maka 12 hari setelah tanggal 13 Agustus. 12 hari setelah tanggal 13 Agustus. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25. Kita samain nih sama cara kedua. Cara 2 versi pohon faktor. Di sini ya. Cara 2 versi pohon faktor. Adi 4. Punya 2 jeung 2. Doni 6. Punya 2 jeung 3. Si Adi 4 dapat 2 pangkat 2. Doni 6 dapat 2 kali 3. KPK-nya pilih yang kalau ada yang kembar pangkatnya yang paling besar. Kalau ada yang sendirian ikutin karunya bisi katinggalan. 2 kali 2 kali 3 sama dengan 12. Cara yang ketiga. Sama ya, Miss gak usah bilang lagi ya 12 hari
setelah tanggal 13 sama ujung-ujungnya juga tanggal 25. Cara yang ketiga ini cara 3. Pakai tabel Euclid, ada 4, ada 6. Dari ini 2, sisa 2, sisa 6. Sisa 6. Power. Satilu. KPK. Dua kali 2 kali tilu 12. Sama enggak? Sama ya. Oke, seperti tadi FPB, KPK juga kita punya 3 cara. Jeng. Di sini juga menjelaskan ya, kenapa namanya KPK terkecil. Lihat yang ini yang hijau, dia soal. Adi 4 hari sekali, Doni 6 hari sekali. Ketemu pertama kali tanggal 13 Agustus. Ini latihan bareng ya. Kemudian di sini kan ada nih ya, Miss menggunakan kelipatan. Yang pertama, kelipatan si Adi kan 4 hari sekali, mulai dari 4, 8, 12, 16 dan seterusnya. Doni 6, 12, 18 dan seterusnya. Nah, dari sini Miss punya nih kelipatan yang sama, yaitu angka 12 dan 24. Nah, kelipatan yang sama KPK. Apa singkatan KPK? Bisi poho. Apa singkatan KPK? Kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan. Nih, kelipatan si Adi, kelipatan si Doni. Persekutuan teh berarti yang sama. Jadi nih ya, kamu sama adik kamu kalau sama berarti sekutu. Sekutu itu apa sih artinya? Sekutu itu artinya temenan, yang sama, yang satu pemikiran, yang satu sejalan. Nah, ini nih yang sama. Ada di sini ada, misalkan ya, nih misalkan kamu sama ademu sama kan? Sama-sama tuh, mamahnya sama, bapaknya sama, berarti sekutu tuh kalian. Begitu. Sekutu. Jangan sekutu teh satu kutu ya, bukan. Sekutu itu sama. Ada 12 dan 24. KPK, persekutuan terkecil. Udah sekutu, mana yang paling kecil? Cuma ada satu kan yang paling kecil. 12, udah selesai. Jadi KPK-nya adalah 12. Kalau dia ditanya, kapan ketemu lagi setelah hari? Misalkan. Kan ketemu pertama tanggal 13. 12 hari setelah tanggal 13. Ingat, tanggal 13 ya, jangan dihitung. Langsung hitung tanggal selanjutnya. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 gitu. Jadi si 13-nya jangan dihitung ya. Tanggal 25 Agustus mereka latihan bareng lagi. Inilah kenapa dinamakan kelipatan persekutuan terkecil. Dari mana sih namanya KPK? Kenapa namanya KPK? Karena KPK itu dapatnya dari kelipatan. Kelipatannya harus yang sama, ya. Kelipatan yang sama, ambil yang paling kecil. Nah, inilah namanya KPK. Sekarang Miss bergeser ke cara kedua. Cara keduanya itu faktor, pohon faktor ya. Ini cara yang paling umum dan cara yang paling banyak digunakan di buku-buku matematika SD. Pohon faktor. Bikin pohonnya, hasil ujung-ujung duanya ini harus bilangan prima. 4 dapat 2 pangkat 2. Kenapa 2 pangkat 2? Apan 2 na aya 2, lamun 2
2 aya 3 mah opa 2 pangkat 3. Karena 2-nya ada 2 jadi 2 pangkat 2. 2-nya ada 1, 3-nya ada 1, itulah faktorisasi prima dari genep atau 6. 2 dan 3. KPK-nya, kalau ada yang sama pilih pangkat paling besar, yang sendiri ajakin biar gak kesepian. Nah, 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan 2 kali 2 kali 3 kali 2 kali 2 kali 3 sama dengan 12. Saruapan KPK 12. Ini 12. Mangga mau pakai cara yang mana? Bebas. Nah, ini cara yang ketiga. Cara yang ketiga itu tabel Euclid. Nah, ini dia nih tabel Euclid ya. 4 sandingkan dengan 6, tarik garis. Dibagi angka berapa yang bisa dibagi 6? Bisa dibagi 4, 2. 4 bagi 2 hasilnya di bawah taruh 2. 6 bagi 2 hasilnya di bawah taruh 3. KPK berarti semua yang ada di luar kotak kalikan 2 kali 2 kali 3 sama dengan 12. Jadi KPK-nya 12. Jadi kalau KPK ya soal ceritanya itu ciri-cirinya adalah 1. Si Anu titik-titik si Anu. Misalkan si Adi, si Budi, si Tono ya latihan atau berjumpa sekian kali sehari, atau misalkan Adi makan 3 kali sehari, Firman makan 5 kali sehari. Mana mereka makan bareng saat sarapan, kapan lagi mereka akan makan bareng misalkan ya. Itu jadi KPK itu biasanya mencari. Nah, ini soal yang paling sering muncul waktu zaman MIS adalah lampu lalu lintas. Siapa yang pernah jalan-jalan ketemu lampu lalu lintas? Pernah nggak menemukan lampu lalu lintas yang error? 3-tiganya nyala semua atau 3-tiganya mati semua? Pernah? Wih, siapa yang pernah? Oke, jadi begini ya, Miss ada penjelasan. Kenapa lampu lalu lintas itu dalam satu waktu bisa mati semua atau bisa nyala semua? Logikanya sabarnya begini. Lampu merah itu nyala setiap 10 menit sekali misal. Lampu kuning nyala setiap 5 menit sekali. Lampu hijau nyala setiap 3 menit sekali. Semua angka itu punya KPK. Saat mereka bertemu di KPK-nya, kelipatannya, mereka akan nyala bareng-bareng atau mati bareng-bareng. Makanya kalau misalkan ada ditanya, Pak polisi, itu mati lampunya semua. Pak polisi akan diem aja. Kenapa? Tungguin aja dulu Neng, nanti juga 5 menit nyala lagi katanya. Karena itu memang sudah hitungannya sayang. Jadi hitungannya memang seperti itu lampu lalu lintas. Misalkan yang merah itu nyala setiap 30 menit sekali. Yang hijau misalkan nyala tiap 20 menit sekali. Yang kuning nyala tiap 10 menit sekali. Pada akhirnya akan ada satu waktu ya tidak lama sih, hanya 1-2 menit, mereka akan nyala bareng-bareng atau mati bareng-bareng begitu. Tapi kenapa soal ini jarang muncul lagi di sekolah SD sekarang? Karena sekarang lampu lalu lintasnya sudah menggunakan hitungan terbaru. Jadi mereka meminimalisir angka yang sekiranya bakalan bertemu KPK-nya. Misalkan
Kalau 3, 2, dan 5 itu kan ketemu tiap 15 menit sekali berarti. Berarti lampu itu akan error setiap 15 menit sekali. Nah, lampu jalan sekarang, para insinyur yang bikin itu sudah menemukan rumusannya. Angka berapa yang paling jarang KPK-nya, paling jauh KPK-nya, karena itu akan meminimalisir human error. Nah, KPK ini dipakai untuk apa aja ya? First, salah satunya tadi ya, lampu lalu lintas. Kemudian masih banyak lagi, mesin-mesin. Itu pakai perhitungan KPK. Nah, siapa di sini yang mau jadi ahli mesin? Nah, KPK-nya pinterin dulu ya kalau mau jadi ahli mesin. Soalnya biasanya perhitungan mesin itu banyak menggunakan KPK, sayang. Seperti pada hal yang di sini ya, KPK-nya. Nah, terus kalau ada yang bertanya seperti ini. Bertemu pertama kali hari Selasa. Pertemuan ketiga atau pertemuan berikutnya mereka ketemu hari apa ya? Selasanya jangan dihitung. Kayak yang ini. Mereka pertama kali berjumpa latihan bersama itu tanggal 13 Agustus katanya. Latihan bersama lagi tanggal berapa? Si tanggal 13-nya jangan dihitung. Kan KPK-nya udah dapat nih 12. Hitung dari selanjutnya. 13 berarti yang dihitung dari 14. Kalau pertama kali latihannya hari Selasa, berarti kamu menghitungnya Rabu, Kamis, Jumat. Kalau pertama kali latihannya hari Rabu, berarti kamu ngitungnya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan seterusnya. Begitu. Jadi hari yang diketahuinya jangan dihitung, ya. Nah, gimana solihah sampai sini? Sudah paham kan tentang KPK? Jadi ciri yang sangat-sangat bisa dibedakan nih ya, itu kalau KPK dia tentang kelipatan. Contoh soalnya simpel-simpel aja, kayak nomor 5 halaman 63. Coba dibuka bukunya, halaman 63 nomor 5. Nah itu KPK. Kenapa? Biasanya KPK-nya ada seperti ini. Si Anu melakukan setiap titik-titik sekali. Si Fulan melakukan setiap 7 kali seminggu. Oh, berarti seperti itu. Tapi kalau FPB memiliki, dibagi, itu FPB. Kalau KPK itu biasanya nanya gini, kapan, hari apa, tanggal berapa mereka bertemu. Nah itu udah KPK. Jadi gampang mengetahuinya, gampang ya. Jadi kalau ada hari apa, kapan mereka akan bertemu lagi, nah itu mah udah pasti KPK, dia nyarinya pasti pakai kelipatan. Tapi kalau ditanyainnya gini, berapa orang, ada berapa banyak, ya, berapa itu berarti menanyakan FPB. Kapan itu berarti menanyakan KPK. Simpel kan? Hanya berapa dan kapan. Itulah FPB dan KPK. Jadi kalau di dunia industri ya, dipakainya FPB itu biasa dipakai untuk para pedagang. Karena membagi-bagi ya, pedagang yang manajemen tuh. Itu biasanya pada pakai FPB. Kalau KPK itu biasanya teknik mesin, insinyur tuh. Hal-hal yang anak statistik itu pakai KPK gitu. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah menyelesaikan tentang FPB dan KPK. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengerjakan soal cerita. Kalau soal cerita ini oke, kita ulangan ya.
Nah, sampai sini dulu. Sekian perjumpaan kita. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.